YouTube-nya Tabib TV maupun di Stikers Istara Pak Giyatno ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini hari Ahad tanggal 14 Juni tahun 2020 kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, semangat terus menuntut ilmu meskipun di tengah-tengah pandemi dan harusnya tetap selalu semangat. Baik, jadi sedikit saya memberikan pengantar bahwa ilmu pengobatan itu adalah sangatlah luas sekali. Baik itu dari sisi kedokteran maupun dari sisi asuhan keperawatan ataupun juga dari ilmu pengobatan tabib. Nah, ada satu buku di dalam kitab pengobatan tabib yang mengatakan Siji Tiausen Talun, manusia agung tidak mengobati penyakit yang sudah terjadi, tetapi manusia agung yaitu tabib, pengobat, dokter, dan ataupun apapun penyebutannya adalah dia mengobati pra penyakit. Sebagaimana juga dalam ungkapan sebuah ungkapan dalam tabib bahwa at-tabibu al-jayyid yu'aliju al-marad. Tabib yang baik itu mengobati penyakit. Itu berarti apa? Tabib yang baik. Berarti tanda kutip ada juga tabib yang nakal dalam artian dia tidak mengobati penyakit. Makanya tabib yang baik itu mengobati penyakit. Tetapi imma at-tabib al-kabir, tabib yang hebat, yu'aliju al-marid al-musab bil marad. Dia mengobati pasien berdasarkan penyebab penyakitnya sehingga tidak kambuh lagi. Nah, itu luar biasanya. Makanya dengan adanya pandemi banyak kasus yang telah terjadi. Berdasarkan pengalaman-pengalaman nanti akan diungkap oleh beliau salah satu narasumber kita, Masya Allah, Bu Win, dan kemudian juga oleh guru kita Tabib Dr. Jim, pengalaman beliau dan kemudian juga laporan dari rumah sakit yang telah diberikan herbal oleh Tabib Dr. Jim. Nah, baik, susunan acara yaitu yang pertama adalah nanti setelah pembukaan, nanti sesi pertama akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Win dulu dari Asuhan Keperawatan. Kemudian setelah itu nanti akan disampaikan sesi kedua oleh Tabib Dr. Jim. Setelah sesi pertama, sesi kedua selesai, nanti dari pihak kampus Istara ingin menyampaikan sesuatu boleh. Baru sesi keempat kita buka tanya jawab. Nah, tanya jawabnya nanti boleh ditulis di chat ya, karena banyaknya peserta. Biar tertib, nanti silakan menuliskan apa yang belum paham atau yang ingin ditanyakan, nanti akan kita bacakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sudah masuk jam 4.23, kami persilahkan kepada guru kita, narasumber kita, Ibu Win. Tapi sebelum mulai slide, kami mohon untuk memberikan sedikit pengantarnya. Monggo Bu, silakan Bu. Ibu Win, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Is yang sudah memberikan waktu kepada saya. Dan alhamdulillah kita bertemu ya dengan izin Allah. Semoga semua mendapat perlindungan dan kesehatan. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Winarni. Saya bekerja di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih sampai saat ini, dan saya juga sebagai dosen Istara yang sudah 12 tahun ya di Istara. Dan mempersingkat waktu aja, intinya kejarlah ilmu setinggi langit dan lebih enak kita bekerja di Istara yang sekarang ini saya bekerja. Itu
Bagus. Ya, Dokter Jin. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan untuk terkait dengan konsep umum COVID-19. Ya, teman-teman mungkin sudah tahu ya, apa sih coronavirus ya. Coronavirus itu sendiri yaitu virus yang berukuran kecil ya, 120 sampai 160, yang biasanya penyebab penyakit itu bisa menyebabkan influenza yang sangat serius ya, yang sangat serius. Dan jenis ini memang sudah pernah dilaporkan di Wuhan di tahun 2019 ya, pada bulan Desember, makanya dikatakan itu COVID-19. Dari faktogenesis COVID-19 itu sendiri, itu kuman masuk di dalam proses pernapasan manusia, dia terreplikasi, sehingga dapat menyebabkan ARDS, Acute Respiratory Disease Syndrome, dan bisa menyebabkan kegagalan multi organ ya Pak, sehingga bisa juga menyebab kematian. Dari situ, kita bisa dapat membagi klasifikasi orang yang terkena COVID-19 itu bisa OTG, orang tanpa gejala, yang memang tidak ada gejala. Dan memang dia memiliki resiko tertular ya. Terus kontak juga erat dengan kasus positif. Nah, orang dalam pemantauan atau dikatakan ODP itu mempunyai gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Dan dia juga mempunyai riwayat perjalanan dalam atau luar negeri. Tetapi saat ini bukan dari dalam atau luar negeri saja, daerah pun juga terjadi ya, yang dikatakan ya pandemi di dalam daerah itu ya. Tidak, kita udah bukan untuk saat ini, bukan terjadi untuk orang pergi bolak-balik luar negeri. Sekarang ke daerah pun kita juga udah curigai. Nah, untuk PDP ya, untuk klasifikasi yang ketiga PDP, pasien dalam pengawasan. Pasien ini demam ya, gejalanya demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, bahkan adanya sesak nafas, dan gambarannya di dalam ronsen torak itu terdapat pneumonia ya, yaitu radang paru-paru. Dan juga riwayatnya itu pasiennya juga bisa mempunyai kontak dengan pasien COVID. Nah, klasifikasi selanjutnya berdasarkan berat kasus COVID-19 bisa dibagi, yaitu tanpa gejala, ya, kondisi teringan dan tidak ditemukan gejala, ya, dia sudah positif tapi dia tidak mempunyai gejala. Yang ringan sendiri yaitu infeksi, dia sudah terjadi infeksi di saluran napas tapi tidak terkomplikasi. Dikatakan sedang, dia mempunyai gejala pneumonia tetapi tidak membutuhkan suplementasi oksigen, dia fine aja, tetapi gambaran parunya terjadi radang paru. Beratnya, dia sudah terjadi tanda-tanda pneumonia, tapi disertai RR-nya di atas 30, jadi pernapasannya cepat sekali ya. Dan bahkan di stres pernapasan berat, sehingga ketika kita lakukan saturasi oksigen, itu kurang dari 93%. Sehingga PaO2-nya juga di bawah 300. Nah, dikatakan kritis ya, pasien bisa menyebabkan gagal napas, bisa terjadi acute respiratory distress syndrome, bahkan juga terjadi shock sepsis, ya. Bahkan juga bisa menjadi multiple organ failure. Nah, di sini di dalam penyebaran virus itu jadi transmisinya dari manusia ke manusia. Jaraknya bisa 2 meter dan bahkan 1 meter ya. Itu bisa terjadi. Transmisinya utama ya seperti itu. Jadi penyebarannya menjadi lebih agresif. Ya, penyebaran SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet ya, keluar saat batuk, saat bersin ya. Selain itu, makanya telah diteliti bahwa SARS-CoV-2 dapat bertahan pada aerosol itu 3 jam. Nah, di sini SARS-CoV-2 dapat bertahan pada benda mati ya, seperti plastik, stainless steel ya. Terus kamar ya, kamar tidur, toilet pasien yang sudah terjangkit COVID-19. Terus SARS-CoV-2 juga dapat terdeteksi dengan gagang pintu, dudukan toilet, tombol lampu, jendela, lemari, hingga kipas ventilasi pun bisa terkena ya. Dia bisa nempel di situ.
Dari manifestasi klinisnya, tanda dan gejala itu bisa timbul 2-5 hari. Ya, periode onset gejala hingga terjadi kematian berkisar 6-41 hari dengan median 14 hari. Ya, itu tergantung pada sistem imun pasien. Apalagi kalau pasien usianya lebih dari 70 tahun, itu periodenya menjadi lebih pendek ya. Karena memang komorbidnya lebih banyak ya. Tanda gejala paling umum yaitu demam, ya, batuk, sesak nafas, sehingga bisa juga menyebabkan nyeri sendi. Dan tanda yang lain yaitu produksi sputum yang banyak ya. Terus nyeri kepala, kadang juga ada bercak darah di sputumnya ya. Terus diare, terus sesak. Nah, limfopenia. Nah, di sini di dalam keperawatan yang kita ambil pada pasien COVID itu diagnosa keperawatannya dari utama ada bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas karena dikatakan terjadi proses infeksi ya. Terus terjadi juga gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus capillaire ya. Terus yang ketiga adalah ansietas. Jelas biasanya pasien-pasien yang mengalami COVID-19 atau positif COVID-19 dia akan cemas berhubungan dengan krisis situasional ya, ancaman terhadap kematian. Ya. Dari algoritmanya penegakan diagnosis keperawatan sesak napas ya, apakah dia ada sekret? Ya. Ya. Bersihan jalan napas tidak efektif. Validasinya seperti apa? Ya, batuknya tidak efektif ya. Karena dia sesak ya. Ronki ada enggak? Ya. Kenapa ronki ada? Karena adanya gangguan pertukaran gas. Validasinya data apa? Yaitu PCO2 bisa naik, PO2-nya bisa turun, sehingga pH jadi abnormal. Hipotensi, ya. Bahkan pasien akan menjadi risiko shock. Ya, terjadi hipoksemia, ya, hipoksemia hingga sepsis, atau bisa terjadi SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome, ya. Terus kelemahan atau keletihan otot napas bisa, gangguan ventilasi spontan, sehingga akan terjadi volume tidalnya akan menurun. Nah, di sini luaran keperawatan COVID-19 dan di dalam asuhan keperawatan, bersihan jalan napas tidak efektif di dalam 24 jam, ya, bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria yang kita butuhkan ada batuk efektif meningkat sehingga sputum menurun. Itu kriteria hasil kita. Terus wheezing juga menurun. Ya, yang kedua gangguan pertukaran gas. Dalam 2-4 jam pertukaran gas meningkat dengan kriteria RR 12-20 kali per menit. Sehingga SpO2 lebih dari 90% ya. PaO2 lebih dari 80 mm Hg. PaCO2 35-45. pH 7,35. Ronki menurun. Nah, untuk luaran keperawatan yang ansietas, dalam 24 jam tingkat ansietas menurun. Dengan kriteria yang kita ambil, perasaan bingung menurun, perasaan khawatir menurun, gelisah menurun, tegang menurun misalnya. Jadi kita sebagai perawat juga harus bisa bagaimana mengatasi situasi pasien yang memang dia sudah terjadi kebingungan dengan sesak nafas, dengan terjadi ansietas yang tinggi. Itu bagaimana seorang perawat dengan memakai kostum kita bisa untuk menenangkan ansietas, menurunkan ansietas pasien itu, menenangkan situasionalnya dia, ya. Pasien itu kadang kalau kita sudah tahu dengan hasilnya seperti bahwa Bapak positif terkena COVID-19, itu ngomong begitu aja dia sudah cemas ya, sudah tidak denial dengan apa yang diderita. Nah, luaran COVID yang lain, gangguan ventilasi spontan dalam 24-48 jam, kita butuh 1 hari ya, inginnya ventilasi spontan ya meningkat dengan kriteria volume tidal meningkat. Dia sesak menurun ya, PaO2 lebih dari 80 ya, gelisah menurun. Nah,
Jika terjadi shock, untuk keluaran keperawatan kita butuhkan dalam 8 jam. Tingkat shock menurun dengan kriteria output urin lebih dari 0,5 mili per kilogram per jam. Akral hangat, tidak pucat pasiennya ya, tensi lebih dari 90 ya dengan MAP lebih dari 65. Dan jika terpasang ventilasi itu sudah tekanan positif. Nah, gangguan sirkulasi spontan dalam 30 menit sirkulasi spontan meningkat. Kita berharap itu ya, dengan kita membantu pasien untuk ventilasi, parunya biar bagus, dengan kriteria kita bisa untuk 30 menit nih, dengan tingkat kesadaran meningkat pasien. Tapi jika kesadarannya sudah memang kita sulit sekali, sangat cepat sekali. Pasien yang selama ini saya alami ya, sangat-sangat cepat sekali proses penyakit itu menyerang manusia. Ya, di sini HR 60 sampai 100 kali per menit ya, tingkat kesadaran meningkat, HR 60. Pokoknya dia udah nggak lebih dari 100 ya untuk napasnya, sesaknya itu memang benar-benar sesaknya luar biasa. Keringatnya banyak itu kalau pasien yang memang terjadi COVID-19. Tensinya lebih dari 90. Kita gangguan sirkulasinya itu untuk mengatasinya kita supaya bagaimana pasien ini tensinya lebih dari 90 karena selama ini yang saya alami itu tensinya di bawah 90. Ya. Rekam jantungnya juga normal. Nah, dari manajemen ya, manajemen jalan napas di sini bersihan jalan napas tidak efektif, kita juga harus memonitor pola napas dengan frekuensi kedalaman napas itu seperti apa. Karena terjadinya hipoksia melalui tanda peningkatan frekuensi, kedalaman, dan usaha dia untuk bernapas. Ya, monitor sekret ya, monitor dari jumlah, warna, bau, konsistensi ya. Itu merupakan tanda infeksi berupa sekret tampak keruh, apakah berbau, sekret kental, dapat meningkatkan hipoksemia dan dapat menandakan dehidrasi. Ya, monitor kemampuan batuk efektif. Pasien bisa nggak untuk melakukan batuk efektif? Untuk menilai kemampuan mengeluarkan dahak ya dan mempertahankan jalan napas yang tetap paten. Posisi itu menentukan untuk kita lakukan semipolar atau polar untuk meningkatkan eksklusi, diafragma, dan ekspansi paru agar dia mudah untuk bernafas. Terus berikan minum hangat ya untuk memberikan efek ekspektorasi pada jalan nafas. Nah, lakukan pengisapan lendir jika perlu ya. Ini kalau pasien-pasien terpasang intubasi atau alat jalan nafas itu bisa 15 detik kita sedot. Nggak boleh lama-lama karena akan menyebabkan iritasi. Anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi ya. Ada pasien dengan COVID, dia pasien dengan CRF yang dia harus cuci darah, itu lain lagi ya. Di sini kita menganjurkan untuk asupan cairan 2000 ml per hari untuk meningkatkan aktivitas ya, mengeluarkan sekret dan kondisi dehidrasi dapat meningkatkan viskositas sekret ya. Nah, terus ajarkan batuk efektif ya untuk memfasilitasi pengeluaran sekret. Nah, kolaborasi kepada dokter terkait dengan obat-obatan untuk bronchodilator. Itu jika perlu ya. Nah, di sini untuk manajemen isolasi, tempatkan satu pasien untuk satu kamar. Itu idealnya. Ya, idealnya. Untuk menurunkan risiko terjadinya infeksi silang, ya, cross infeksi. Nah, sediakan seluruh kebutuhan harian dan pemeriksaan sederhana di kamar pasien untuk meminimalkan mobilisasi pasien dan staf yang merawat pasien. Jelas, kita kalau masuk ke kamar pasien aja udah ganti baju atau tidak ganti baju sama sekali dan kita akan tetap di situ. Ya, kita dinas 8 jam ya harus tetap memakai baju itu. Bukannya pun kita harus mandi pun harus di ruang khusus untuk pelepasan alat APD ya. Nah, dokumentasi alat-alat kesehatan juga sesegera mungkin setelah digunakan ya untuk menghilangkan virus yang mungkin menempel ya pada permukaan alat kesehatan. Dan lakukan kebersihan tangan setiap momen untuk menurunkan transmisi virus karena inilah yang memang transmisi yang kurang yang harus kita jaga tangan ya. Nah, pasang alat proteksi ya.
sesuai dengan SPO, sarung tangan, masker N95, ground coverall, apron itu harus anti air ya. Harus pokoknya itu memang harus safety ya untuk memutuskan transmisi virus. Ya, minimalkan kontak kepada pasien ya sesuai kebutuhan. Bila pasiennya misalnya membutuhkan sesuatu, kita sekedarnya saja. Terus apa yang perlu dibutuhkan lagi, Bu? Kita harus sesuai apa kemauan dia di situ, setelahnya kita akan balik lagi ke ruangan yang lain. Nah, anjurkan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari pada pasien tanpa gejala ya, dan dengan gejala ringan, atau isolasi di rumah sakit darurat COVID yang sekarang mungkin di atlet ya, pada pasien gejala sedang dan isolasi di rumah sakit rujukan pada pasien dengan berat atau klinik yang memang membutuhkan alat bantu napas. Terapi oksigen di sini monitor bunyi napas untuk melihat adanya perburukan dan penyempitan jalan napas, ya, ronkinya basah akibat adanya penumpukan cairan di interstisial atau alveolus paru, ya. Monitor kecepatan aliran oksigen untuk memastikan ketepatan dosis ya pemberian oksigen. Biasanya kita di ICU itu. Terus monitor integritas mukosa hidung akibat pemasangan oksigen yang terus-menerus. Jujur saja, memang pasien yang dengan ansietas tinggi itu tidak akan mau lepas dengan oksigen yang memang itu 10 liter per menit. Ya, saking ansietasnya dia. Ya, dia nggak mau lepas dengan oksigen. Monitor efektivitas terapi oksigen ya dengan oksimetri AGD, karena kita harus tahu SpO2-nya turun apa meningkat ya, dapat terjadi peningkatan sekresi paru dan keletihan ya. Terus monitor ronsen dada untuk melihat adanya peningkatan. Jelas banget dengan pasien datang kondisi parunya ada pneumonia, 2 atau 3 hari pasien berubah sesak berat ya. Kita ronsen lagi, paru-parunya hilang. Ya, tidak ada. Ya, itu sangat cepat sekali. Padahal pasien masih bisa ngomong, masih bisa oke, masih bisa sampai tiba-tiba pasien mengeluh sesak berat. Nah, berikan oksigen ya untuk meningkatkan oksigenasi secara adekuat. Gunakan perangkat oksigen yang sesuai. Jelaskan tujuan dan prosedur pemberian oksigen untuk meningkatkan keterlibatan dan kekooperatifan pasien terhadap terapi oksigen. Jadi, kalau memang pasiennya butuh hanya 3 liter, ya 3 liter kita berikan penjelasan pada pasien. Kalau tidak sesak berat, kebutuhan apa yang dia harus mau? Kita harus tetap memberikan edukasi pada pasien. Nah, kolaborasi penentuan dosis oksigen ya, untuk memperjelas pemberian terapi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Nah, reduksi ansietas, monitor tanda-tanda ansietas pasien, baik verbal maupun nonverbal ya. COVID dapat berkembang menjadi kondisi mengancam jiwa yang mengakibatkan kecemasan dan berdampak pada frekuensi dan kedalaman nafas, sehingga dapat mempengaruhi gula darah. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan, ya, untuk meningkatkan dukungan keluarga dan memberikan keamanan dan kenyamanan. Tapi nggak mungkin juga seandainya dia positif, nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin untuk di dalam ya, tetapi bagaimana untuk menemani pasien, ya, ada ruang tunggu yang memang khusus untuk pasien COVID ya di rumah sakit Islam. Dan juga kan kita sekarang sudah ada canggih ya dengan video call ya, menanyakan apa maunya seperti itu. Nah, terus dengarkan dengan penuh perhatian apa sih yang dia keluhkan saat ini ya, mendorong keterbukaan dan perasaan yang harus kita perhatikan. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan untuk meningkatkan stabilitas perasaan pasien. Jangan, kadang kan keluarga suka pasien dengan COVID ini merupakan suatu perburukan ya, dia harus dibuang, dia harus dikucilkan. Itu sebenarnya dia malah jauh lebih akan memperparah kondisi pasien tersebut. Dan anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi pasien untuk memberikan penjelasan persepsi dan perasaan serta meningkatkan coping pasien. Itu yang terpenting. Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat untuk meningkatkan rasa pengendalian atau sense control dan mekanisme coping.
latih teknik relaksasi, distraksi, bagaimana untuk menurunkan stres dan ketegangan. Nah, di sini komplikasi pencegahan dan prognosis COVID-19 bisa terjadi cedera jantung hingga 23% ya. Kok itu komplikasi lain. Yang lebih berat adalah pneumonia dan ARDS. Pneumonia saja itu mungkin bisa diobati dengan yang lain ya. Tetapi kalau dua akut respiratory distress syndrome itu udah harus memakai bantuan alat nafas ya. Cedera jantung, disfungsi hati, gangguan ginjal akut, pneumotorak, bisa juga terjadi shock sepsis. Di sini pencegahannya dari WHO merekomendasikan untuk melakukan proteksi dasar yang terdiri dari cuci tangan lagi ya. Kita tidak lepas dari cuci tangan. Menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki gejala batuk atau bersin. Ya, rekomendasi jarak minimal 1 meter. Melakukan etika batuk atau bersin. Berobat jika ada keluhan yang sesuai dengan kategori suspek COVID-19. Pasien rawat inap dengan kecurigaan COVID-19 juga harus diberi jarak minimal 1 meter dari pasien yang lain. Diberikan masker bedah, diajarkan etika batuk, dan diajarkan cuci tangan. Tapi pasien yang benar-benar satu ini ya, tidak boleh dijadikan satu dengan pasien yang dengan komorbid. Itu bisa memperburuk pasien. Nah, prognosisnya ya, prognosis COVID-19 dipengaruhi banyak faktor. Tingkat mortalitas pasien COVID-19 berat mencapai 38% dengan median lama perawatan ICU hingga meninggal sebanyak 7 hari. Itu lamanya itu ya. Mungkin sekarang barusan ada berita lagi bahwa semalam dia masuk dengan sesak, padahal dia dengan prostat. Tiba-tiba masuk emergency, sesak berat, setelah dicek darah, memang darahnya negatif, tetapi limfositnya cuma 7. Itu kita sudah masuk dalam PDP ya. Nah, perbaikan eosinofil pada pasien yang awalnya eosinofil rendah diduga dapat menjadi prediktor kesembuhan. Jadi kalau kita lihat limfositnya udah turun, itu kita monitor ada limfosit ya untuk melihat imun pasien. Nah, self isolasi ya. Bagaimana sih seseorang dengan gejala infeksi saluran nafas secara volunteer atau rekomendasi petugas kesehatan untuk dilakukan isolasi di rumah? Kadang pasien, saya biasa-biasa aja, tapi saya kenapa COVID, tapi saya bisa untuk isolasi mandiri. Monggo, ya. Karena pasiennya itu masih dibilang tergolong sakit ringan. Nah, di sini durasi self-isolasi jika positif COVID-19 yang tergantung rekomendasi petugas kesehatan sampai dikatakan negatif COVID-19. Ya. Apa sih yang dilakukan ketika self-isolasi? Idealnya, ruangan terpisah dengan anggota keluarga lain. Jaga jarak dengan orang sehat minimal 1 meter. Selalu menggunakan masker. Terapkan etika batuk dan bersin. Menggunakan tisu dan langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup, tidak terbuka ya. Terus lakukan cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya, apa sih yang dilakukan untuk yang kedua, self-isolasi yang kedua? Hindari pemakaian barang pribadi bersama sebagai alat makan sama-sama. Kita makan 1 sendok sama-sama, terus alat mandi, linen, dan lainnya sama-sama. Itu enggak ya, kita harus sendiri-sendiri cuci alat makan dengan air sabun ya. Tisu, sarung tangan, dan pakaian yang terpakai oleh pasien harus dimasukkan ke dalam wadah linen khusus dan terpisah, jelas ya. Cuci pakaian dengan mesin cuci suhu 60 sampai 90 derajat, deterjen biasa. Pembersihan dan desinfektan rutin, terus area yang tersentuh itu sudah harus kita bersihkan. Batasi jumlah perawat yang merawat pasien. Ya, memang di Rumah Sakit Islam juga memang membatasi perawat-perawat. Jadi pasien 4 kita perawat 2 ya. Pasti kecuali pasien yang dengan memerlukan ventilator. Pastikan perawat sehat ya. Perawat yang dengan usia di atas 40 tidak diperkenankan untuk merawat COVID-19.
Terus batasi pengunjung atau membuat daftar yang berkunjung, ya. Apa sih yang dilakukan lagi? Tetap di rumah, kalau misalnya di rumah, ya, dan dapat dikontak, ya. Jika harus keluar rumah, gunakan masker, ya. Hindari menggunakan transportasi umum dan hindari tempat ramai. Ventilasi ruangan juga yang baik itu harus terbuka, bisa dibuka ya jendelanya ya, seperti itu. Dan agar matahari bisa masuk. Direkomendasikan untuk seseorang yang terpapar dengan kasus COVID-19 dan positif atau riwayat perjalanan ke negara terjangkit, ya, atau ke daerah terjangkit. Sekarang kan udah bukan negara lagi, sekarang udah daerah terjangkit, ya. Durasinya 14 hari dari kontak atau paparan terakhir. Jika muncul gejala, ya, dia harus segera self isolasi, ya. Kontak telepon ke layanan kesehatan, dia harus dijemput. Ya. Bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh? Nah, ini yang terpenting, ya. Menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama adalah istirahat cukup. Pada dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur 7-8 jam ya, dan remaja sekitar 9-10 jam. Perbanyak makan sayur dan buah yang mengandung vitamin, mineral sayur dan buah-buahan yang memperkuat sistem imun tubuh. Rutin olahraga, rekomendasikan 30 menit setiap hari olahraga yang murah dan mudah seperti jalan kaki, ya, di sekitar rumah saja, nggak usah keluar-luar dulu. Kalau memang kita mempunyai sudah terjangkit COVID-19, itu olahraga yang memang menyenangkan saja di dalam ruangan. Sebab di rumah sakit Islam itu yang memang diisolasi mandiri, ya, ruangan tersendiri itu kita lakukan olahraga, ya, olahraga bersama, ya, dengan memakai digital. Bagaimana sih meningkatkan sistem imun yang lain? Hindari stres, ya. Stres yang tidak terkendali dan berkepanjangan akan meningkatkan hormon kortisol. Dalam jangka panjang, hormon tersebut bisa menurunkan sistem imun. Makanya di rumah sakit kami, di rumah sakit Islam, itu selalu ada bimbingan rohani, ya, setiap hari, ya. Terus hindari rokok dan alkohol. Nah, teman-teman yang rokok jangan, kalau bisa jauh-jauh lah dengan rokok. Karena paparan asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem imun. Terima kasih paparan dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan pada Pak Is. Monggo. Masya Allah, Bu. Luar biasa sekali, Bu Win ya. Jadi ternyata dalam masukan keperawatan sebenarnya cukup banyak sekali, Bu ya. Salah satunya tadi masalah ansietas. Nanti barangkali nanti teman-teman yang mau bertanya ya. Baik, itu tadi sesi pertama dari Bu Win. Selanjutnya kita mempersingkat waktu kepada beliau, guru kita, Tabib Dr. Jib. Kami persilakan. Silakan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pemaparan Bu Wiwin. Jadi saya rasa saya nggak perlu memaparkan lagi sampai sedetail itu ya. Karena memang dalam memeriksa, walaupun dokter itu memberikan suatu keputusan, tetapi perawat itu selalu mengamati. Mungkin kalau saya bilang front line yang terdepan itu ya perawatnya lah, kalau saya bilang ya. Jadi memang dari analisa gas darah, termasuk airway-nya bagaimana, itu semua itu memang perawat yang dengan panca inderanya lah, dengan melihat semua. Itu luar biasa. Saya rasa Bu Win sudah lengkap sekali ya pemaparannya. Cuma nanti sekarang saya akan membahas dari pemaparan dari ilmu ketabiban, dan juga saya ambil dari beberapa kasus yang kemarin, ya alhamdulillah ada 2 orang sih yang saya berikan obat dengan obat kita. Dan pertama di gugus COVID di daerah Provinsi Sumatera Selatan, kalau nggak salah kemarin kan termasuk
provinsi yang nomor 3 yang nakes juga banyak yang kena. Terusnya juga kemarin saya membantu ada anak kecil umur 17 bulan kena positif COVID dan sampai kejang ya. Tapi ya alhamdulillah. Nanti kita buka di sini resepnya. Cuma dari ilmu ketabiban kita kasih, nanti homeopati juga mungkin kita kasih, dan juga obat herbal Shinsei. Yang sekarang kan lagi banyak tuh obat herbal Cina yang di drop dari beberapa anggota dewan, diberikan ke para yang seperti di Wisma Atlet segala macam kan diberikan. Nah ini kita buka semua resepnya. Jadi ya insya Allah sih ke depan semua bisa minimal tahu resepnya apa aja gitu. Ya nanti kita buka ya. Mungkin kita langsung aja Pak Is ke PowerPoint-nya. Bentar dok, siap dok, saya buka dulu. Ya. Baik. Oke, udah nampil dok? Ya, sudah kelihatan. Saya perbesar. Ya. Gejala dan obat untuk COVID-19 ya. Ya, definisi COVID-19 tadi sudah dibahas sedikit oleh Bu Wiwin. Saya tinggal menambahkan aja, yaitu penyakit pernapasan ringan hingga berat, tetapi kembali lagi tergantung oleh imunitas kita yang disebabkan oleh coronavirus, yaitu coronavirus sindrom pernapasan akut 2 dari genus beta coronavirus. Ditularkan terutama melalui kontak dengan bahan infeksi ya, seperti tetesan pernapasan atau dengan benda yang terkontaminasi oleh virus penyebabnya, dan ditandai oleh demam, batuk, dan sesak napas, dan dapat berkembang menjadi pneumonia dan gagal pernapasan. Catatan COVID-19 ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina pada Desember 2019 ya. Tapi waktu kemarin sedikit juga kemarin saya baru pulang dari Jeddah, itu di bulan Januari sudah ada masuk kasus beberapa di Saudi Arabia ya. Karena saya waktu Januari masih di sana, tapi Februari tanggal 3 saya balik. Jadi sebenarnya sudah menyebar ya, cuma terkadang kita ini mulai sadarnya setelah sudah banyak korban gitu ya. Lanjut Pak Is. Slide berikutnya. Sudah dok. Sudah ya. Di cara pandang TCM itu dok, mungkin karena slide-nya banyak. Ya, jadi begini. Sebenarnya dari beberapa disiplin ilmu, di sini saya berbicara tentang pengobatan tradisional ya. Jadi dari beberapa disiplin ilmu pengobatan tradisional, baik dari TCM, Traditional Chinese Medicine, situ ada Shinsei dan akupuntur, dan juga di luar itu kan ada pengobatan tradisional lainnya, ya kan, seperti dari homeopati dan lain-lain. Nah, di dalam cara pandang tradisional Chinese medicine bahwa COVID-19 itu adalah penyebab penyakit luar. Penyebab penyakit luar atau PPL. Jadi penyebab penyakit luar itu ibaratnya di dalam kedokteran Cina itu ada 3 penyebab penyakit itu ada 3. Pertama ada penyebab penyakit luar, ada penyebab penyakit dalam, ya itu biasa dari emosi. Kalau luar itu kebanyakan angin, cuaca, termasuk virus, bakteri itu dari luar, termasuk jamur, semua dari luar. Dan penyebab penyakit golongan 3, yaitu dari kebiasaan hidup yang di sini penyebab penyakit luar sistem tradisional Chinese medicine, penyebabnya penyakit luar itu kita bilang PPL, ya itu kita bilang eksogen, PPL. PPL itu adalah dari luar tubuh kita. Di sini kita harus memahami juga bahwa dalam pengobatan Cina,
mereka mengatakan bahwa setiap musim, ini boleh dicatat ya, setiap musim, setiap suhu yang terdapat pada saat musim itu, entah dia musim dingin, entah dia musim panas. Kalau di kita kan cuma 2 musim, tapi kalau di luar negeri itu kan ada 4 musim. Musim gugur, musim semi, ya kan, musim dingin dan musim panas. Itu akan mempunyai suhu yang berbeda. Nah, di dalam konsep pengobatan tradisional Chinese medicine, setiap musim, termasuk suhunya, entah dia ekstrim, entah dia biasa, dia akan menimbulkan suatu penyakit PPL, penyebab penyakit luar. Nah, itu bisa berupa virus. Seperti contoh, bukan hanya coronavirus. Berapa tahun yang lalu kan sangat booming juga dengan Ebola, ya kan, di Afrika. Beberapa ahli PCI mengatakan bahwa Ebola itu akan berhenti pada saat musim itu akan berganti. Ini ada catatan. Semua penyakit mewabah, ya, epidemik atau dari virus, semua itu akan berhenti pada saat iklim atau suhu itu berubah. Nah, jadi virus, bakteri, jamur merupakan suatu hal yang dari luar tubuh kita dan merupakan berhubungan dengan iklim. Tradisional Chinese medicine selalu menghubungi segala sesuatu dengan iklim, ya, termasuk dengan hawa udara yang berubah menjadi penyebab penyakit. Intinya adalah semua itu berhubungan dengan situasi kondisi cuaca yang berlangsung. Nah, pertama adalah merupakan iklim atau hawa udara yang berubah menjadi penyebab penyakit karena satu, berlangsungnya berkepanjangan. Nah, di sini kita harus pahami juga dalam kedokteran Chinese medicine, bukan hanya tradisional Chinese medicine, termasuk Ayurveda, termasuk homeopati semua. Pertanyaan kita para ahli pengobat tradisional, kita akan bertanya, selalu kita akan bertanya sekarang, ini penyakit kapan selesainya? Betul ya? Nah, tetapi beberapa ahli mengatakan, bila musim itu selesai, penyakit pun selesai. Tetapi kita harus paham juga bahwa virus itu bisa bermutasi, ya, bisa bermutasi. Makanya beberapa teman saya yang ahli pengobat tradisional, mereka mengatakan penyakit epidemik bila tidak ada perubahan iklim yang signifikan, yang agak ekstrim. Jadi ibaratnya kalau misalnya ini musim hujan, lari ke musim panas, tetapi tidak signifikan perubahannya dengan cepat. Maksudnya bertahap, itu akan memberikan kesempatan virus itu bermutasi. Nah, ini yang ditakutin para ahli sekarang ini. Tetapi bila musim hujan, contoh ya sekarang di Indonesia, dia berubah dengan drastis ke musim panas. Misalnya contoh, musim hujan dengan suhu misalnya ya 28, 26, 28, dan dia berubah langsung 35, 40. Itu semua virus dan bakteri semua mati. Tapi terutama virus, semua mati. Nah, ini kata kuncinya sebenarnya. Jadi, beberapa teman juga mengatakan bahwa berlangsung berkepanjangannya itu bukan lihat dari virus, tapi musimnya. Kita harus lihat. Ya, musim. Makanya ada beberapa ahli juga mengatakan dia membuat suatu tempat di mana misalnya di luar klinik rumah hujan, dia buat suatu tempat seperti sauna. Ya, sauna, dibikin panas. Karena dia buat iklim buatan buat diri dia sendiri, mungkin untuk mengobati diri dia atau pasien. Nah, intinya virus itu sangat-sangat rentan dengan suhu di lingkungan masuk. Nah, kedua, datangnya tiba-tiba. Nah, jadi kalau misalnya PPL atau penyebab penyakit luar itu biasanya datangnya dengan cepat. Biasanya kata guru saya, datangnya cepat, hilangnya juga cepat. Ini hukum ya. Tapi kalau datangnya lambat, hilangnya pun akan lambat. Jadi beberapa ahli pengobat tradisional Chinese medicine sekitar 1800 sebelum Masehi, mereka sudah mengatakan, bila penyakit wabah epidemik datangnya lambat, pasti selesainya lambat. Tapi kalau datangnya cepat, biasanya hilangnya juga dengan cepat. C, tidak terduga. Ya, karena virus ini kan segala sesuatu tidak terduga. Tergantung oleh perubahan iklim. Ya,
tidak terduga. Jadi kadang-kala kayak contoh kemarin ya, saya udah melihat ya, 2019 itu adalah tahun di mana musim hujan itu panjang. Coba kita perhatikan. Sangat-sangat panjang. Logikanya, musim itu kan 6 bulan, tapi dia lebih dari 6 bulan. Nah, ini bisa menyebabkan timbulnya beberapa virus corona. Karena virus corona sebenarnya dari dulu pun sudah ada. Sudah ada. Tapi sekarang sudah berubah spesiesnya, ya kan? Karena sudah bermutasi, ya. Walaupun ada beberapa rumor katanya dibuat di laboratorium, tetapi intinya biarpun virus itu dibuat di laboratorium dengan iklim yang tidak mendukung, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi penyebaran. Jadi ini timing dan momentumnya pas. Di mana virus itu tercetus, disitulah iklim itu sesuai. Nah, ini. Makanya ada beberapa teman saya bilang, contoh di Arab banyak yang meninggal. Saya bilang, di Arab itu suhunya dingin. Saya kemarin suhunya 16 derajat. Lebih dingin daripada di sini. Nah, jadi kita harus lihat suhu. Mungkin sekarang panas, tapi kemarin. Nah, D, intensitasnya terlampau kuat. Nah, ini intensitas terlampau kuat adalah biasanya dari mutasi, ya. Virus yang ada, ini menurut ahli TCM, ya, virus yang ada di satu negara, walaupun spesies genusnya sama dengan virus yang ada di negara lain, itu pasti mempunyai ciri khas yang berbeda. Udah pasti. Tergantung apa? Tergantung dari cuaca. Tergantung dari imunitas orang-orang yang ada di negara itu. Tetapi bila intensitasnya terlalu kuat, biasanya virus itu sudah beradaptasi. Nah, ini harus kita garis bawahi. Makanya saya selalu bilang sama beberapa, mungkin saya bicara juga sama Pak Is, saya takutnya satu nih, Pak Is. Ini cuaca tiba-tiba tidak berubah, jadi dia panjang, pelan-pelan berubah. Oh, kalau dia bertahap, dia perubahannya pelan, otomatis apa yang terjadi? Virus pun akan memberikan kesempatan beradaptasi. Nah, ini kata kunci sebenarnya. Jadi mulai kita sekarang membuat, misalnya virus ini kuat di udara dingin. Berarti kita harus membuat lingkungan bersifat panas, seperti inframerah, seperti sauna, dan lain-lain. Oke, terdiri dari apa penyebab penyakit luar? Pertama, angin, lembab, ini cuaca ya, dingin, panas atau api, kering, ili ini adalah virus ya. Nah, Fugi itu ada C yang terpendam. Nah, Fugi ini seperti mungkin pernah tahu penyakit malaria ya. Jadi pada saat tertentu malaria dia terpendam, dia ada di liver. Jadi pada saat kondisi dia drop, dia keluar lagi dari liver. Ingat, liver itu kalau dalam ilmu TCM sebagai reservoir dari apa? Dari darah, penyimpan darah. Nah, kalau kita potong tuh korban liver tuh udah parasit, udah virus, udah bakteri udah ngumpul di situ semua. Nah, itu Fugi ya. Jadi pada saat kondisi drop, dia akan keluar penyakit. Oke, lanjut Pak Is, slide berikutnya. Oke. Angin. Di dalam tradisional Chinese medicine, patogen itu selalu mereka menghubungi dengan angin. Jadi kalau dalam pengobatan Cina atau Shinsei, mereka bilang angin itu ada dua. External wind atau angin luar, dan internal wind, angin dalam. External wind itu seperti virus, bakteri, segala macam dari luar. Dan biasanya dia mengenai kulit, dan juga kalau di dalam kedokteran Cina, kita mengenal meridian, jalur-jalur akupuntur. Tetapi ada juga namanya internal wind. Internal wind apa? Itu adalah patogen yang sudah masuk ke dalam darah. Internal wind. Contohnya seperti apa? Kolesterol, ya trombus, ya, darah mengental, atau bakteri virus bisa. Makanya kan kalau di dalam kedokteran Cina biasanya kalau orang sudah masuk, kalau kedokteran Cina kan patogen itu kita bilang CHI. Bila dia sudah masuk ke dalam darah, dia akan membuat sumbatan. Contoh kemarin ada satu dokter mengatakan begini, Dokter Jim, saya waktu operasi pasien corona, saya melihat ternyata
darahnya itu sifatnya basah. Seperti alkalosis ya. Jadi gas darahnya itu ibaratnya karbon dioksidanya dikit, oksigennya tinggi. Jadi darahnya bersifat basah. Jadi mengental. Nah, itu kita bilang internal bleed. Jadi kalau dalam itu mungkin LED, laju endap darahnya terlalu tinggi atau terlalu banyak trombosis atau emboli darah. Nah, itu kita bilang internal bleed. Biasanya orang dengan krik enak seperti itu, tapi bahaya kalau misalnya dia kena ke otak dan ke jantung. Kalau ke otak bisa stroke, ya kan? Kalau ke jantung bisa penyumbatan di jantung seperti koroner, penyumbatan di arteri koroner. Itu angin dalam. Angin bersifat yin dan yang. Ya, ada yin, ada yang. Dan dia berunsur kayu. Nah, mungkin para medik ini bingung ya, yin dan yang unsur kayu. Oke. Jadi kalau angin bersifat yin, itu dia sifatnya adalah angin itu sudah masuk ke dalam sebenarnya. Atau kalau di luar dia bersifat dingin. Nah, kalau misalnya ya dia bersifatnya panas dan biasanya dia ada di luar. Jadi kalau bersifat yin, biasanya anginnya itu dingin dan dia sudah di dalam darah dan biasanya bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang bersifat metabolik. Nah, kalau yang bersifat yang itu biasanya anginnya di luar, di kulit, di sendi, itu biasanya menyebabkan penyakit-penyakit yang bersifat muskuloskeletal. Jadi gerak, pegel, ngilu, dan segala macam. Jadi ingat kata angin ini dalam kedokteran Cina itu penyakit. Penyakit, tetapi penyakit dari luar. Kalau dia masuk di luar, itu biasanya external wind. Tapi kalau sudah masuk dalam darah, internal wind. Ya. Nah, sifatnya ada dua, ada yin sama yang. Kalau yin itu dingin, yang itu panas. Yin itu bersifat berat, yang itu bersifat enteng, ibaratnya. Yin itu masuk ke dalam, yang itu di luar. Ini ciri-cirinya. Dan angin itu berunsur kayu. Jadi dalam kedokteran tradisional Chinese medicine, kalau orang kena penyakit yang bersifat angin itu sebenarnya kata lain itu sebenarnya virus. Cuma kalau di kedokteran Cina karena 1800 tahun sebelum Masehi mereka tidak bisa mengatakan patogen karena patogen itu kan dari kedokteran barat. Jadi mereka itu diciptakan oleh Kaisar Huatin Ching sama Kibo. Jadi dia itu seperti syair. Jadi kayak seperti puisi. Mereka bilang itu kalau misalnya ada angin berhembus, itu tubuh merasa kayak meriang, itu dibilang, itu patogen. Tapi dengan kata lain, angin. Nah, itu ibaratnya kayak seperti peribahasa ya. Ketiga, menyerang puncak pohon, kepala dan bagian tubuh atas permukaan tubuh. Jadi, kalau angin, itu biasanya kepala tuh sering sakit. Kalau kena anginnya, kepala pening. Dan bagian tubuh atas, dan permukaan tubuh. Biasa kalau permukaan tubuh itu tubuhnya demam, kalau kita raba di demam. Tapi kalau bagian tubuh atas biasanya pusing ya, pusing, vertigo, nah itu dari angin. Jadi contoh ya kemarin ada beberapa pasien yang dari teman saya sih dia kena COVID-19 dan salah satu gejalanya adalah sakit kepala. Nah, jadi kalau ada penyakit-penyakit virus COVID-19 yang masuk ke dalam darah, terjadi penggumpalan, dan dia masuk ke darah ke otak itu membuat seret oksigen ke otak berkurang, itu biasanya apa yang terjadi? Itu dibilang angin menyerang puncak pohon. Istilahnya seperti itu. Buat sakit kepala, vertigo, dan lain-lain. Dan yang jelas permukaan tubuh. Kalau permukaan tubuh pasti demam. Terus yang selanjutnya gejalanya berpindah-pindah tidak tetap. Jadi dia nyerinya pindah-pindah. Makanya kata guru saya, masih bagus kalau kamu punya pasien yang nyerinya berpindah-pindah. Tapi kalau penyakit itu sudah stuck, berarti itu sifatnya sudah di dalam. Tapi kalau berpindah-pindah, itu masih di luar. Tapi kalau sudah stuck, dia berpindah-pindah, hanya lemes doang, itu penyakit sudah di dalam. Tapi kalau berpindah-pindah, masih di luar. Ibaratnya kalau berpindah-pindah itu masih penyakitnya muskuloskeletal. Tapi kalau sudah menetap, itu sudah metabolik. Lanjut, gejala cepat berubah. Pusing, tremor, sampai kejang. Ya, jadi angin itu bisa menyebabkan kejang. Jadi beberapa literatur kedokteran Cina mengatakan bila terjadi
internal wind. Internal wind itu apa? Angin di dalam darah itu akan menyumbat darah ke otak, kejang, itu bisa stroke atau epilepsi. Nah, itu dari angin. Oke, lanjut. Kedua, lembab. Lembab itu bersifat yin. Ini penyakit-penyakit kedokteran Cina ya. Bersifat yin. Ini cuaca lembab. Coba kalau kita bayangkan lembab. Lembab itu bagaimana sih? Kalau lembab itu kan yang kita rasakan, misalnya kita di satu kamar, suhu kamar, pengap, ya kan? Tidak panas, tidak dingin, ya kan? Pengap lah. Jadi kayak suhu kamar. Mau bergerak malas, nah itu ada suhu lembab. Nah, kalau misalnya suhu lembab, itu kan penyakit dari luar ya, bersifat yin dan berunsur tanah. Maksudnya apa? Kita seperti tubuhnya itu berat. Jadi kalau lembab itu, kalau dalam kedokteran Cina mengatakan bahwa pergerakan hampir tidak ada. Biasa kalau lembab itu menandakan LED-nya tinggi. Laju endap darahnya tinggi. Kemarin saya ada satu pasien, dia kena lembab, angin lembab, itu LED-nya sampai 120. Yang pada akhirnya saya ambil tindakan dengan membakar titik akupunktur dengan ada luka bakar kecil-kecil supaya mengaktifkan energi yang. Karena energi ini nama yang itu beda ya. Kalau yang itu panas, selalu bergerak. Kalau yin, dia tidak mau bergerak. Dia maunya stuck. Nah, jadi orang yang darahnya kental itu berarti darahnya sifatnya yin. Jadi stuck. Nah, kemudian melukai, nomor 2, melukai api sejati. Maksudnya api sejati itu apa? Dia tidak ada pergerakan. Orang kalau lembab tuh malas bergerak. Kalau malas bergerak, otomatis suhu tubuh tidak bakal naik. Dia stuck. Mungkin 36, ya kan? 35,8. Dia tidak bergerak, dia malas. Jadi katanya itu melukai api sejati. Jadi dengan arti kata membuat metabolisme tubuh turun. Malas bergerak. Oke. Ketiga, menyerang yang qi mulai dari bawah tubuh dan bersifat menetap. Nah, dia biasanya menyerang yang qi di bawah tubuh dan bersifat menetap. Ini biasanya orang kalau lembab, kakinya udem. Itu yang nomor 3 itu udem. Jadi kaki-kaki yang bengkak. Kan orang kalau udah malas bergerak, kaki bengkak. Kan? Tidak ada pergerakan, aliran darah kurang lancar. Itu udem. Kaki. Nomor 4, ditandai oleh gejala kelembapan dan stagnasi dan nyeri. Biasanya kalau misalnya dia tidak bergerak, otomatis darah itu lebih cepat menggumpal. Makanya untuk penyakit-penyakit yang bersifat kronis, yang dia tidur dalam waktu yang lama, misalnya dia nggak sadar-sadar koma yang lama, atau misalnya dia mempunyai kelumpuhan, paralisis, itu kan biasanya perawat kalau di luar negeri akan berusaha bagaimana caranya 1x24 jam dia harus bergerak, muter. Pertama takut degubitus, yang utama bukan itu, takut terjadi trombosis. Karena orang yang tidak bergerak, itu akan menyebabkan darah itu lebih cepat menggumpal. Waktu saya belajar di New Zealand, aktivitas tubuh itu ada 3. Waktu saya belajar rehab medik di New Zealand, pertama disebut physical activity, yaitu adalah aktivitas dasar manusia seperti makan, jalan, buang air besar, buang air kecil, dan lain-lain. Kedua adalah exercise activity, yaitu apa? Melakukan latihan olahraga, misalnya jogging, ya kan? Terusnya dia jalan cepat, terusnya dia melakukan suatu hal yang bersifat di luar dari aktivitas normalnya manusia, gitu, seperti itu. Skipping atau lain-lain. Nah, ada lagi namanya fitness, physical fitness. Nah, physical fitness itu adalah aktivitas di mana kita memberikan olahraga resisten. Resisten itu apa? Tahanan. Dengan fitness, dengan tarik katrol, dan lain-lain. Jadi diberikan beban. Karena fitness itu kan beban. Ya kan, diberikan beban. Nah, kalau manusia itu tidak melakukan physical activity, otomatis kekentalan darahnya itu akan naik. Saya tanya sama beberapa perawat, kenapa you buat begini, muter-muter, karena takutnya pengentalan darah. Bukan degubitus ya oke lah, tapi takutnya penggumpalan. Kalau penggumpalan darah terjadi, otomatis darah menggumpal ke otak dan ke jantung, itu berbahaya. Nah, di bawah dikit Pak, ini kecepatan ini. Yang lembab masih sekali lagi, ya, bawah terus. Ya. Oke, stop.
Terusnya menyerang organ ginjal, kantung kemih, limpa dan lambung. Ya, itu pasti kena itu. Ada sekitar 4 organ ya, ginjal, kantung kemih, limpa dan lambung. Orang kalau bisa kena lembab, bengkak, kencing susah, ya kan? Dan juga biasanya terganggunya trombositnya agak tinggi biasanya. Dan lambungnya biasanya sering kayak bersendawa dan segala macam. Gejalanya otot kaku, nyeri sendi, edema, baal, badan terasa berat, miksis sedikit, sulit tidur, dada sesak, terasa penuh dan diare. Diare itu tanda dari lembab. Lanjut. Dingin. Ya. Dingin bersifat yin dan unsur air. Biasanya kalau cuaca yang bersifat dingin ini hawa-hawa dingin ya, seperti kalau di luar negeri itu bisa salju atau apa segala macam. Bersifat yin berunsur air. Mengkonsumsi yang jadi suhu tubuh asal turun. Sehingga fungsi penghangatan tubuh terganggu. Makanya ini penyakit-penyakit COVID ini kan pertama kali dia start di daerah subtropik. Dia senang banget sama yang bersifat dingin. Menyebabkan stagnasi dan juga kontraksi dan gangguan Qi dan Xie. Berarti ini aliran darah dan aliran energinya terganggu. Melukai api sejati di ginjal. Orang kalau di udara dingin pasti ginjalnya lemah. Makanya ginjal itu kalau orang di tempat dingin harus banyak minum air putih karena pasti jarang kencing. Dipaksa kencing. Karena kalau jarang kencing kan otomatis ginjal itu tidak mau beraktivitas. Nah, ini dipaksa minum, ya, minum panas. Kemudian menyerang ginjal, kantung kemih dan jantung. Gejala takut dingin, demam, tidak berkeringat, nyeri tulang, tubuh kaku. Ya, lanjut, Pak. Oke, ini bersifat api. Nah, bersifat api ini bersifat yang. Ini sekarang kita mau masuk musim panas nih ya. Mengganggu sistem keseimbangan cairan, mengeringkan air. Ingat, saya selalu mengatakan sama murid saya bilang gini, COVID ini habisnya pada saat musim panas, tapi bukan panas yang sedang ya. Harus ibaratnya yang benar-benar panas gitu. Yang benar-benar larinya ke kering. Ya. Mempengaruhi kepala dan mata, ya kalau panas itu pasti kepala pusing, mata juga akan buram, menyebabkan defisiensi Qi, kekurangan energi, menyerang organ ginjal, paru, jantung, dan usus besar. Ingat, paru-paru pada saat udara panas itu, cairan di paru berkurang, otomatis agak sesak. Ya. Gejala badan panas, kulit kering, tidak berkeringat, haus, suka minum, miksi sedikit, otot lidah merah, otot tubuh lemas dan kendor ya. Panas gejala tidak berpindah, api gejala berpindah-pindah. Jadi kalau misalkan dia panas, berarti gejala tidak berpindah. Jadi kalau kita panas tidak, tapi kalau api itu berarti ada infeksi. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran Cina, kalau ada kata-kata api, berarti jadi radang. Jadi panas api. Oke, lanjut. Next. Kering. Nah, ini kita berharap kering ya. Tapi jangan terlalu kering. Tapi tanaman ini karena ini untuk membunuh COVID-19 ya. Bersifat yang berunsur logam, mengkonsumsi cairan tubuh sehingga mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Jadi gini, COVID itu kan dia butuh platelet ya, peludah ya. Nah, ini kita berharap musim kering datang, tapi jangan berpanjangan lah. Karena ini bisa membunuh semua virus yang membutuhkan air. Ya, zat cair lah dan protein dalam cairan itu. Terusnya menyebabkan dehidrasi dan penurunan kelembapan. Menyerang organ ginjal, paru, usus besar, kantung empedu, dan hati. Gejala suhu tubuh meningkat, dehidrasi, haus, miksi sedikit, feses kering, tenggorokan kering, dan batuk kering. Ya, itu. Jadi kalau misalnya suhu kering ini masuk, saya yakin COVID akan jauh-jauh berkurang kurvanya. Lanjut, Pak Is. Ili, Qi jahat yang berbahaya yang berasal dari udara dan lingkungan kotor, yaitu penyakit sangat menular, wabah, datang mendadak, memburuk dan gawat. Ini ili ini jadi COVID-19 itu masuk ke konsep ili ya. Oke, lanjut penyakit mewabah. Fuki, penyakit yang tersembunyi. Penyakit ini muncul bila kondisi badan turun karena menderita penyakit lama dan berat, contohnya malaria atau tipes. Ini selalu akan ini fuki. Jadi kalau dalam kedokteran Cina, biasanya penyakit ini akan tersembunyi di liver. Pada saat dia lemah, dia naik di darah, dia muncul, dia merusak ke semua organ. Jadi dia ngumpetnya di liver. Kalau kita dalam kedokteran Cina kita bilang gan.
Ya, lanjut, ini baru introduce saja. Angin versus bakteri dan virus. Pengobatan barat melihat infeksi disebabkan oleh bakteri dan virus. Pengobatan tradisional Cina disebabkan oleh faktor cuaca atau eksterior atau angin. Jadi beda ya. Kalau barat itu mikir, oh ini mikroorganisme. Kita lihat nih virusnya apa, ini bakteri apa nih. Tapi kalau dalam kedokteran Cina, Shinsei, dia berpikir bukan mikroorganismenya, dia berpikir cuaca. Kapan nih cuaca akan berubah? Makanya ada dalam satu cerita, pada saat dia terjadi pandemi, satu daerah itu, warganya dia pindah ke suatu daerah yang cuacanya berbeda. Ini ada satu cerita demikian. Jadi waktu dia berpindah dari cuaca satu ke cuaca yang berbeda, di tempat yang berbeda, itu dia bisa menyembuhkan seluruh masyarakat di desa itu. Itu pernah ada satu cerita di tradisional Chinese medicine. Jadi mereka berpikir di iklim. Karena virus itu menurut tradisional Chinese medicine, obatnya adalah imunitas atau zengci. Kita, kalau misalnya kita kuat, zengcinya kita kuat, kita bisa membunuh. Tapi kalau kita tidak kuat, menurut tradisional Chinese medicine, kita pindah tempat. Itu menurut ada satu cerita. Angin menurut tradisional Chinese medicine termasuk mikrobiologi, yaitu organisme terkecil yang dibawa oleh angin sama dengan bakteri dan virus di zaman modern. Jadi bedanya mereka melihat kapan virus ini timbul di cuaca, kalau yang satu kedokteran barat berpikir spesiesnya apa, genusnya apa. Nah, itu. Jadi dua hal yang berbeda ya cara pandangnya. Ya, lanjut Pak Is. Penyakit COVID-19 dalam pandangan TCM. Dalam pandangan TCM, penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 karena dari luar tubuh jadi masuk ke dalam. Jadi dari luar masuk ke dalam. Sekali lagi, dari luar masuk ke dalam. Patogen angin. Jadi ini dalam kedokteran Cina mereka bilang angin, ya, external wind. Nah, sifat-sifat dari COVID-19 itu ada di angin. Tadi kan kita udah bahas, panas, kering, ili, dan fugi. Nah, ini pertanyaan, kok di fugi? Jadi ini harus paham juga ya. Beberapa teman dari China sana, mereka bilang, virus COVID-19, kalau dicatat, walaupun dia sudah negatif, dia bisa akan jadi positif. Dia bisa akan jadi positif. Walaupun kita mempunyai antibodi, karena kan dia ibaratnya imunitas kan ada dua, ada imunitas spesifik, ada tidak spesifik, ya kan? Kalau tidak spesifik dia nyerang langsung lawan, tapi kalau spesifik dia butuh waktu, mungkin sekitar 5 hari, 6 hari, 7 hari untuk mereplikasi antibodi supaya seperti mengkloning ya. Jadi oh tingginya 3 meter, misal contohnya virusnya, oh berarti antibodi kita buat 3 meter yang lawan. Tetapi dalam para ahli tradisional Chinese medicine mengatakan virus yang ada di COVID-19 ini dia bisa bersifat fugi. Dia bisa tersimpan juga di luar. Pada saat kondisinya turun, dia akan timbul keluar. Nah, jadi harus hati-hati ya, kalau menurut saya. Oke, lanjut Pak Is. Karena waktunya ya. Baik, nanti mungkin kita sampai setengah 5 menit lagi kita buka itu dok ya. Nanti biar lebih efektif kita boleh buka tanya jawab aja kali dok. Boleh. Sedikit lagi. Ya. Soalnya saya banyak saya paham. Ya. Satu slide aja kali dok ini ya. Oke. Ini saya jelasin sedikit aja. Oke. Di dalam kedokteran Cina, penyakit itu namanya patogenesa ya. Jadi perjalanan penyakit itu melalui W itu kulit. Itu ada tulisan W. Pertama W kulit. Kedua Qi itu meridian. Ketiga tuh Yingqi itu cairan. Keempat Xie itu darah. Jadi perjalanan penyakit itu dari kulit masuk ke meridian, masuk ke cairan, masuk ke darah. Kalau penyakit normalnya tidak seperti COVID-19 itu W kulit ke meridian itu butuh waktu. Waktunya sekitar mungkin 5 sampai 7 hari. Habis itu dia masuk ke cairan, dia mungkin butuh waktu sekitar sampai 1 bulan. Baru dia masuk ke Xie itu di atas 2 bulan. Tetapi saya melihat fenomena sekarang, penyakit COVID-19 dari WQ langsung masuk ke Xie itu dalam tempo 7 hari. Ini kecepatannya melebihi dari virus normal yang lainnya. Nah, ini yang sedang diselidiki. Makanya ada rumor-rumor ini adalah ciptaan manusia lah seperti itu.
Karena aturannya W ke Qi ke meridian. Qi itu adalah energi. Tempat berjalannya energi apa? Meridian. Kalau tempatnya darah kan pembuluh darah. Nah, itu biasanya butuh sekitar 7 hari lah. 5 sampai 7 hari. Tapi Qi ke Yin Qi itu bisa waktu sebulan. Apalagi ke Xie. Nah, saya lihat COVID-19 ini bisa sampai terjadi fibrosis. Bayangkan fibrosis di dalam paru itu cuma tempo mungkin 7 hari. Nah, mungkin itu aja dulu Pak Is. Takutnya waktu tanya jawab dulu nih, kayak waktunya terlalu mepet kan. Sudah itu dulu lah. Oke. Baik, itu tadi karena sebenarnya untuk pembahasan tabib ini luar biasa, ada sampai 76 slide ya dok ya, jadi memang menarik sekali ilmu tabib ini. Tadi sudah dibahas yang sesi pertama tentang asuhan keperawatan. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, jadi biar efektif silahkan tulis di chat, nanti akan kemudian kita bacakan. Boleh tuliskan namanya, kemudian pertanyaannya apa. Tapi sebelum itu kami persilahkan perwakilan dari Istara. Siapa yang mewakili? Mungkin Bu Enda. Bu Enda. Bu Enda atau Pak Bu Enda. Halo Bu Enda. Kemudian Pak Giatno. Bu Enda. Tidur kali ini Pak Is. Budian. Ya. Ya Pak, hadir Pak, ya. Oh Budian, silakan. Kami Apa persilakan nih, saya? Budian. Ya untuk kan jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perlu kenal nih siapa sih Istara ini nggak luar biasa mengadakan di tengah pandemi memberikan ilmu ini. Silakan Budian mungkin sambil dilihatkan videonya menghidupkan layarnya Bu biar Baik. terkenal Bu ya. Monggo Budian. Sebentar Pak. Wakil ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan mungkin ada yang belum mengenal saya. Saya adalah Ibu Dian. Saya di Maaf Stikes. Bu, Ya. Bu Dian mungkin agak turun sedikit layarnya, nggak kelihatan Bu. Oh, baik. Siap. Ya. Ya, saya dengan Ibu Dian, saya di Stikes Istara kebetulan diberi tanggung jawab di Prodi Kebidanan, Pak Is. Mungkin ada peserta seminar ini yang ingin mengenal saya. Jadi memang kalau di Stikes Istara itu kami punya saat ini ada memang 3 prodi, yaitu S1 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan S1 Kesehatan Masyarakat, Pak Is. Kebetulan kalau yang bertanggung jawab di keperawatan itu adalah Ibu Enda. Kalau yang bertanggung jawab di kesehatan masyarakat itu adalah Pak Rinto. Mungkin nanti Pak Rinto juga bisa memperkenalkan lebih jauh lagi mengenai Stikes Istara, Pak. Apalagi Pak Is yang harus saya perkenalkan. Kapan nih Bu perkuliahan dimulai? Ini kan ada yang bertanya ke saya, Pak, kapan perkuliahan dimulai? Apakah menunggu pandemi selesai atau nunggu lahiran anak saya kan gitu? Ya, silakan. Sebenarnya kami para dosen di Stikes Istara itu juga sudah membuat satu kesepakatan ya, karena berhubung selama masa pandemi ini perkuliahan secara online ya, daring via Zoom ataupun Classroom, maka kami dari Kebidanan, Keperawatan juga Kesmas kan sebetulnya itu ada ada beberapa SKS yang sistem harus praktek. Tetapi dalam masa pandemi ini karena memang kita belum bisa praktek di lahan, jadi dari segi materi itu mungkin agak lebih kita padatkan, Pak Is. Itu seperti itu. Jadi seperti halnya di bidan, di Kesmas maupun di keperawatan yang memang seharusnya 1 semester itu kita tempuh kurang lebih sekitar 4-5 bulan, tetapi dalam masa pandemi ini
itu kita menempuhnya dalam waktu yang lebih singkat, Pak Is. Karena mungkin dalam satu sesi pertemuan via Zoom itu seorang dosen sesuai dengan silabusnya dia bisa menyampaikan mungkin 3 sampai 4 materi yang ada di dalam silabus. Itu seperti itu di masa pandemi ini, Pak Is. Nah, kalau kita bicara mengenai mulainya perkuliahan, kalau kita merunut dari peraturan Menteri Pendidikan ya Pak Makarim kan memang belum mengizinkan adanya banyak kegiatan di kampus. Jadi mungkin memang sementara ini kegiatan perkuliahan akan tetap kami laksanakan via online. Sebenarnya untuk sekarang kita sudah memang mulai pada masa perkuliahan ya saat ini dan sudah mulai selesai UTS. Kemarin ini juga untuk keperawatan, kebidanan maupun kesehatan masyarakat sudah selesai UTS dan ini sudah masuk mungkin minggu ketiga atau minggu keempat untuk perkuliahan. Nanti mungkin di minggu-minggu depan sudah akan UAS, Pak Is. Itu seperti itu. Jadi untuk calon mahasiswa yang memang akan memulai pendidikannya di Stikes Istara itu sudah pendaftaran di Stikes Istara sudah dibuka, sudah mulai dibuka. Jadi mungkin nanti perkuliahan tahun Agustus kalau tidak salah. Halo. Jadi nanti untuk kontaknya Ya, ada di mana yang bisa dihubungin atau iya, kemudian websitenya? Website kita memang punya website ya kalau di istara_nusantara .ac.id ya kalau nggak salah. Itu seperti itu. Jadi memang pendaftaran juga bisa dilakukan via online. Dan juga ada kontak person yang memang sudah kami cantumkan, itu calon mahasiswa bisa untuk menghubungi kontak person tersebut. Mungkin kalau untuk mekanisme pendaftaran, mungkin Pak Sugiatno bisa untuk membantu saya untuk menjelaskan mengenai mekanisme pendaftaran mahasiswa baru, Pak Giatno. Coba kami persilahkan Pak Sugiatno. Sugiatno ada, Pak Sugiatno? Ya, terima kasih. Kalau sebenarnya harus Pak Rinto ya. Kebetulan saya baru nyampe rumah, jadi tadi sambil bawa mobil ngikutin aja Pak, kurang fokus. Maaf Dokter Sim. Jadi tapi insya Allah lah. Ya. Kalau untuk pendaftaran, saya kira tadi udah sama sih prosedur dan syaratnya, tinggal ke website aja, lewat online atau lewat WA juga ada. Saya kira kalau untuk pendaftaran nggak begitu sulit ya. Teman-teman kami juga sudah merilis di YouTube juga ada, silakan. Atau yang tepatnya itu di website Stikes lah, itu kan tinggal ngisi aja, nanti saya sosialisasikan lagi di website. Paling untuk saya untuk pendaftaran masih sifatnya umum Pak. Kalau yang untuk dari teman-teman mungkin dari sekolah tabib seperti kerjasama yang kemarin sama kok. Itu yang menjadi takut saya salah. Itu aja. Mungkin dari saya itu aja. Bisa menghubungi Pak Giatno ya. Oke, baik Pak. Ya, terima kan kasih. Kita juga sama itu kemarin saya buatin semacam brosur gitu antara Pak Is juga saya masukin namanya kalau nggak salah ya. Nanti silakan nanti saya kirim lagi lah lewat Japek aja. Nanti Pak Is minta tolong di-share ke teman-teman grup sekolah tabib. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Is. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Stikes Istara ini juga bekerja sama dengan LKP Usada Oriental dan alhamdulillah insya Allah untuk tahun ini kita membuka pendaftaran baru juga Dok ya. Jadi ada program tabib virtual. Nah ini menarik sekali Dok. Tabib virtual yang tadi dibahas tentang ada TCM. Yang sebenarnya di materi ini yang slide yang belum selesai juga ada tentang homeopati. Nah mungkin boleh
teman-teman biar tahu nih dok, share apa sih khasiat daripada homeopati. Mungkin selama ini kita cuma mendengar eh, bagaimana atau apa khasiatnya dan seberapa kuatnya. Monggo dok, nanti yang berkenaan dengan tabib virtual ini dok, yang akan Oh iya. materi yang akan disampaikan nanti. Oke. Jadi begini, di dalam tabib itu ada beberapa ilmu nanti yang akan kita ajarkan. Pertama ilmu Shinsei, kedua homeopati, ketiga biochemic medicine. Tetapi di sini saya akan mengatakan bahwa salah satu obat dasar daripada COVID yaitu chloroquine yang dari Kina, ya, itu adalah salah satu obat herbal dari homeopati. Jadi begini, kalau kita minum Kina itu kan kalau di luar negeri kita bilang dari pohon bark. Jadi orang normal minum rebusan daripada pohon bark atau pohon Kina atau chloroquine itu efek reaksinya seperti orang kena malaria, sakit kepala, badan ngilu semua. Jadi prinsip dari homeopati, cara kerja obat hampir sama atau bukan hampir sama dengan simptom dari penyakit itu. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran Cina, do on do, racun lawan racun. Nah, kalau kita melihat sekarang nih di kedokteran barat, mereka memakai obat-obat parasit, obat-obat herbal. Mereka kan belum jelas benar nih, apa sih yang mereka mau buat formula untuk COVID-19. Jadi mereka akan membuat obat herbal, atau maksudnya bukan obat herbal, jadi obat yang diekstrak dari herbal ya. Jadi kalau chloroquine kan udah herbal, diekstrak lagi. Jadi benar-benar yang zat aktifnya. Jadi dia menyamakan simptom. Makanya pertama kali pil Kina itu ketemu, itu salah satunya diketemukan oleh dokter-dokter homeopati. Jadi homeopati itu adalah merangsang imunitas dalam tubuh kita keluar. Jadi jadi kayak ilmunya vaksin lah. Jadi ilmu vaksin itu hampir sama kayak homeopati. Dan bedanya dengan vaksin, homeopati itu mempunyai kandungan bukan molekul, tetapi lebih kecil dari molekul. Makanya homeopati itu dalam WHO mengatakan mereka itu adalah teknologi nano zaman dahulu. Jadi tidak ada efek samping. Jelas tidak ada efek samping. Dan kita harus tahu juga, kalau misalnya ke klinik di sekolah tabib, kita mempunyai obat herbal obat homeopati, isinya dari vaksin flu. Kalau datang ke tempat kita, ada vaksin flu. Jadi kita bilang tuh bukan vaksin, yang namanya profilaksis. Jadi kita homeopati itu dari virus influenza, dari TBC, dari difteri ada, lengkap. Jadi homeopati itu dari herbal, dari mineral, dari hewan, dari bakteri dan virus. Jadi komplit. Sampai dia ada dari chemical. Makanya kita ada namanya obat herbal namanya arsenik. Jadi kalau kita tahu kan arsenik itu adalah racun ya, untuk racun saraf. Tetapi kita rubah menjadi obat homeopati. Ingat, bedanya racun sama obat di mana? Di dosis. Dosis tinggi racun, dosis lemah obat. Nah, kita buat sedemikian rupa. Nah, nanti di tabib virtual online kita akan ajarkan satu lagi untuk biochemic medicine. Ini penting sekali, ini mungkin ini ada baru ya. Jadi di biochemic medicine, pernah dengar nggak fluoride? Kalau orang gosok gigi fluoride. Fluoride dikatakan untuk gusi bengkak. Ternyata menurut penelitian Dr. Scholzer dari Jerman, orang yang kena tumor dan kanker itu kekurangan mineral fluoride. Nah, ini yang belum ada di Indonesia. Waktu itu saya belajar di Berkeley University khusus homeopati dan biochemic medicine. Contoh lagi yang gampang. Orang suka kejang ototnya. Yang kejang atau orang kena Parkinson, bergetar. Itu kalau saya kasih magnesium fosfat itu akan berkurang. Karena magnesium fosfat dalam ilmu biochemic medicine adalah itu rajanya mineral khusus untuk otot. Nah,
Jadi kalau misalnya mineral itu untuk menguasai otot apa? Magnesium. Untuk menguasai saraf apa? Kalium. Tulang, kalsium. Nah, itu kita ajarin semua. Sampai misalnya orang itu benanah, kita kasih apa? Silika. Jadi ini ada ilmu baru yang bagus banget ya. Jadi kita nggak usah ketemu pasien, tinggal online kirim obat, kirim obat, kirim obat. Jadi sesuatu hal yang membuat tabib itu nggak perlu bertemu dengan pasien karena kan takutnya penularan atau apa. Jadi tinggal catat resep, kirim obat. Catat resep, kirim obat. Sekarang kita buat sekolah tabib seperti itu. Jadi makanya kita bilang tabib virtual. Mungkin itu Pak Is, penjelasan dari saya. Bagaimana bagaimana dengan penegakan diagnosanya, Dok, secara tabib? Apakah dengan virtual nanti sekolahnya jarak jauh, kemudian adakah teknik diagnosisnya sehingga untuk tepat sasaran Pak, untuk terapinya itu, Dok? Oh ya. Lalu satu lagi saya lupa ya. Nanti dalam tabib virtual kita mengajari cara meresep obat Shinsei. Ya, jadi Shinsei lupa saya yang tadi ngomong. Shinsei kita akan aja. Jadi kebetulan saya pemuji Shinsei. Jadi nanti kita akan memberikan ilmu Shinsei. Untuk diagnosanya ini penting banget. Bagaimana caranya? Kita nggak ketemu pasien, kita nggak bisa lihat tatap muka wajahnya secara ini karena kan kita by handphone kita susah. Denyut nadi kita nggak bisa periksa, stetoskop kita nggak bisa periksa, semua kita nggak bisa periksa. Tapi ingat satu hal ya, di dalam ilmu homeopati ada satu teknik diagnosa yang sangat hebat, yang menurut saya sangat hebat. Melewati semua diagnosa, karena orang homeopati itu diketemukan oleh Dr. Samuel Hahnemann, dokter psikiatri. Ini dokter umum ya, dokter konvensional, bukan dokter pengobatan, tapi konvensional. Jadi, diagnosanya dari wawancara. Jadi wawancara nanti kita bagi 3. Pertama adalah keluhan umum, yaitu untuk mengetahui simptom. Keluhan umum, simptom. Kedua, keluhan khusus untuk mengetahui sindrom. Dan kita tabib punya kelebihan adalah satu, kita harus mengetahui keluhan spesifik, yaitu untuk mengetahui etiologi. Kata guru saya, waktu saya belajar di India, kalau seorang pengobat cuma ngobatin simptom, datang ke tempat sana sakit kepala, kasih obat, besok datang lagi, kok nggak hilang? Itu hanya ngobatin simptom. Simptom apa? Gejala penyakit. Apakah dia mengobati penyakit sesungguhnya? Sindrom? Enggak. Nah, dokter kedua yang lebih bagus, dia datang, dia analisa, dia lihat, oh ternyata Bapak sakit kepala lambungnya. Nah, itu namanya gejala khusus. Nanti yang terakhir kita, kelebihannya adalah gejala etiologi, penyebab penyakit, yaitu gejala spesifik. Jadi seorang tabib akan bisa mengobati pasien total sembuh kalau kita mengetahui akar penyakitnya apa. Root of disease. Berarti dengan kata lain kedokteran kita tahu etiologi. Itu yang penting. Itu yang terpenting. Karena kalau kita tahu etiologi, tukang beca aja kalau tahu etiologi penyebab dia bisa nyembuhin. Apalagi dia mengerti keilmuan. Jadi udah tahu penyebab, udah tahu obat. Bisa di angka 99% kesembuhannya. Itu kali Pak Is. Soalnya udah ajar ini Pak Is. Baik, ya. Ya, terima kasih, Dok. Ada satu pertanyaan ini mungkin buat Bu Win karena mendekati maghrib. Iya, Pak Is. Bu, Ibu bagaimana kalau orang yang mau operasi gigi, apakah harus di rapid test dulu dan kemudian berapa lama itu keluar, kemudian apakah aman dalam kondisi seperti ini? Terima kasih Bu Win. Terima kasih. Untuk saat ini memang belum ada ya. Belum ada keterkaitan untuk poli gigi, sementara kita juga masih tutup. Baru nanti Senin kita akan buka, itu pun memang pasien benar harus dirapid dulu. Ya. Untuk operasi juga memang bukan hanya operasi gigi saja. Tetapi untuk operasi yang lainnya juga pasien harus tetap di rapid test. Kita harus menjaga semuanya ya, berkaitan dengan tindakan operatif. Seperti itu, Pak. Karena memang belum ada SPO untuk dokter bedah mulut ya, untuk terkait dia melakukan tindakan operasi gigi.
Jangankan untuk operasi gigi, untuk kita pemeriksaan gigi biasa pun kita harus mempunyai SPO yang memang benar-benar pasien ini murni dia tidak terkontak dengan pasien COVID, dia tidak berpergian ke daerah yang memang pandemi, dia tidak hasilnya pun memang tidak mempunyai gejala seperti dikatakan tadi itu COVID tadi. Dia nggak ada batuk pilek seperti itu, Pak. Bu Win, ya. Ada pertanyaan buat Dokter Jim. Ya. Dok, bagaimana pengobatan COVID dengan plasma darah? Bagaimana, silakan Dokter Jim. Ya. Ya, plasma darah ini sebenarnya sebelum COVID juga sudah ada sih sebenarnya. Kalau saya dulu lihat ya, dan itu termasuk efektif. Tetapi untuk orang menjadi pendonor plasma darah kriterianya lumayan banyak. Bukan orang langsung kena dia langsung diambil darahnya, dilihat oh ini sudah negatif, diambil darahnya segala macam, nggak bisa seperti itu. Apalagi di kedokteran Cina, teman saya, tadi kan saya bilang COVID ini adalah fugi, dia tersimpan di liver. Ini menurut para ahli TCM. Suatu saat bisa keluar. Harus hati-hati. Prosedurnya untuk plasma darah ini nggak main-main. Ada beberapa orang di Inggris dia pakai plasma darah malah yang di itu malah tambah parah, malah meninggal. Jadi sebenarnya kalau dia sesuai dengan SOP yang standar yang benar dan pemilihan daripada orang yang pendonornya tepat itu bagus. Tapi itu harus institusi yang tepat ya. Kalau yang sembarang-sembarang, aduh saya pikir harus hati-hati. Bagus, tapi harus cari institut yang resmi lah, yang official ya, yang khusus untuk plasma darah. Itu mungkin kalau saran saya, Pak. Sudah azan, Dok. Mungkin terakhir mungkin ada satu closing statement dari Dokter Jim terkait herbal apa yang sebaiknya buat penjagaan imunitas dalam masa pandemi ini. Silakan, Dok, 1-2 menit. Oke, saya cuma mengasihkan satu aja, mungkin boleh dicatat sama teman-teman ya. Herbal yang bagus ini sekarang yang saya udah uji coba sama 2 orang ini, yang pertama adalah herbal cakarayam. Tulis herbal cakarayam. Herbal cakarayam itu dia mirip seperti kayak azitromisin plus rifampicin. Itu gabungan tuh kalau menurut saya, antivirus sama antibiotik. Herbal cakar ayam, tulis. Itu satu. Kedua, herbal yang paling nomor 2 adalah patikan kebo. Kalau kita bilang Euphorbia hirtae, patikan kebo. Dia gunanya apa? Dia sebagai bronkodilatator. Bronkodilatator. Dan yang terakhir adalah daun saga. Daun saga sebagai apa? Sebagai ekspektoran. 3 herbal ini bagus digabung dan dikonsumsi untuk penyakit tahap awal COVID. Itu kali Pak Is. Karena kemarin ada anak kecil demamnya udah 39, sesek dikasih itu dia turun. Saya kaget juga. Dan ada beberapa orang yang dikirim ke Palembang, 2 dokter nakes saya kasih seminggu dia sudah negatif semua. Mungkin itu. Jadi cakarayam, patikan kebo, daun saga. 3. Ya, itu kali Pak Is. Bentar, kita rehat sejenak untuk dengarkan azan dulu, Dok. Bentar. Oke, Dok.
Tambahin. Kenapa di sini kasusnya? Lagi ya, aku buatin lagi ya. Baik, ada pertanyaan. Jadi ini menarik sekali, tapi waktunya mepet dengan maghrib. Mungkin satu ini pertanyaan terakhir buat Dr. Jim. Assalamualaikum dok, saya Bu Ina ini, beliau dokter juga ini. Izin bertanya dengan Dr. Jim berkenaan dengan rapid test. Berapa persen efektivitasnya? Karena di tempat saya ada orang yang awalnya dikira COVID, ternyata terkena DBD, dok. Nah, kemudian obat apa yang paling ampuh untuk COVID? Untuk COVID test ini rapid test atau COVID test ini? Silakan, dokter. Mungkin ya, makasih Pes. Mungkin jawaban ini harus ditanya ke Bu Wiwin ya, karena kan standby di rumah sakit ya. Berapa persen ya rapid test ini? Karena kan rapid test kalau misalnya yang PCR kan lebih tinggi dia tingkat akurasinya, dan juga ini kan bukan berarti positif, reaktif atau tidak. Kalau positif kan sebaiknya udah di swab dan beberapa dilihat lagi dengan CT scan dan segala macam gitu. Dan mungkin tambahan sedikit ya, tadi kan saya udah kasih obat herbal tuh ya, yang tadi 3 jenis itu. Karena saya melihat sekarang ini dokter paru ngomong sama saya, Dokter Jim, saya bingung sekarang simptom, karena saya dulu belajar khusus spesialis simptom dan sindrom, analitik simptom. Sekarang kita nggak bisa tahu simptom orang kena COVID. Saya bingung, dari gas darah aja kadang-kadang di asidosis, kadang-kadang di alkalosis. Saya bingung, kata dia. Nah, intinya begini, kata guru saya, kalau penyakit itu sudah masuk ke dalam darah, kata kunci, sudah masuk ke dalam darah dengan kecepatan yang sangat luar biasa, kuatkan konstitusi darah. Karena darah, walaupun kita misalnya napasnya, misalnya karbon dioksidanya tinggi, napasnya dikit, kan asamnya tinggi, asam laktatnya, ya kan, asidosis. Atau orang parno nih, oksigen disedot terus sampai dia terbanyak, akhirnya apa? Jadi alkalosis, akhirnya malah jadi darahnya menggumpal. Nah, kuatkan darah, karena darah bisa mengatur pH. Ini maaf, ini nggak berbeda dengan kedokteran. Kata guru saya gitu, orang Ayurveda. Saya bilang, bisa mengatur pH, Prof. Iya. Jadi untuk menguatkan darah, boleh konsumsi 2. Pertama adalah Dansen, kedua adalah angkat. Dan saya mau kasih tambahan lagi, itu adalah sambal darah. Ketiga ya, angkat obat Cina, Dansen obat Cina, sambang darah. Jadi kalau kita ketik di Google sambang darah, keluar. Sambang darah itu ada obat herbal asli Indonesia. Kalau digabung, dia akan memperkuat konstitusi darah. Jadi keseimbangan asam basanya stabil, lebih stabil lah kalau menurut guru saya bilang. Jadi perhatikan darah. Makanya orang kemarin serangan jantung, stroke, itu semuanya darah menggumpal. Saya nggak tahu nih apa karena COVID atau karena kecemasan, saya nggak ngerti deh. Tapi yang jelas kuatkan darah. Itu yang utama. Itu Pais. Baik, mungkin dari Bu Win karena yang berinteraksi langsung di rumah sakit, boleh menambahkan tentang efektivitasnya rapid ini seberapa, kira-kira berapa persen sih ini Bu? Monggo Bu, silakan. Silakan, Bu Win masih di mute. Iya. Yes. Silakan Bu Win. Ya. Monggo. Tadi benar dikatakan sama Dr. Jim bahwa kita tidak hanya rapid test itu hanya menentukan apakah dia memang ada imun COVID atau tidak. Itu hanya sebatas itu saja. Tetapi ketika kita melakukan tindakan untuk rapid test reaktif, ya, kita harus ada jalan lagi, yaitu kita harus melakukan swab.
Ya, yang tadi Dokter Jim bilang, kita harus berjalan jauh lagi, yaitu swab tadi. Nah, penentuan swab itulah, selain swab, kita juga harus yang dikatakan tadi, ronsen, ya, ronsen, bahkan CT scan, ya, CT scan. Itu yang kumpulan-kumpulan seperti itulah yang akan kita akumulasikan menjadi apakah pasien ini PDP ataukah memang positif COVID, seperti itu. Makanya keterkaitan dengan yang tadi katakan, apa kita susah sampai ada pasien DBD, sampai kita nyatakan dia COVID. Itu makanya sampai sekarang pasien-pasien DBD itu terbengkalai di luar ya. Dia takut ke rumah sakit, dia takut dibilang COVID. Padahal memang dia benar-benar pasien DBD. Semacam pengalaman keponakan ya, berobat di Siloam pada saat itu. Dia DBD, suhu 40, sampai untuk masuk emergensinya sendiri dia tidak boleh. Dikatakan dia harus rapid test sementara non-reaktif, sampai dia harus CT scan paru. CT scan paru hanya bercak sedikit aja, dia sudah dikatakan PDP. Ya, sehingga dia harus swab. Swab itu sangat mahal sekali ya, sangat mahal sekali, dengan hasil 2 jam aja 6 juta Dokter Jim. 6 juta yang harus dikeluarkan dalam 2 jam tuh. Kan kalau kita kan biasanya kalau swab itu bisa sampai 5 sampai 1 minggu baru keluar ya, Dok. Sehingga sampai-sampai dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke emergensi, dan akhirnya dia telepon saya sehingga saya juga harus konsul ke dokter paru untuk memastikan dia COVID atau tidak. Akhirnya ini memang positif DBD, masuk saja dengan kita belum memastikan apakah dia COVID-19 atau tidak. Nah itu Pak Is. Jadi intinya dia pemeriksaan COVID, rapid test, misalnya dia non-reaktif atau dia memang dikatakan reaktif, itu kita harus ada, yang tadi dikatakan Dokter Ji benar, harus ke dalam lagi, yaitu ya swab ya, hasil swab itu yang kita harus tunggu. Terus selain itu, ronsen, itulah paket kita yang untuk menentukan pasien itu positif atau tidak. Gitu Pak Is. Baik, terima kasih Bu. Jadi swab dan itu ya, ronsen dari Bu. Baik, ya. Ternyata tidak terasa waktu yang membatasi kita, sudah masuk waktu maghrib. Mungkin apa namanya, mudah-mudahan nanti Allah memberikan kesempatan di lain waktu. Jadi ilmu tabibnya pun belum diurai semua Dok ya, tetapi tadi setidaknya sudah ada gambaran tentang ilmu homeopati, kemudian juga tadi dari sisi keperawatannya. Intinya pada saat sekarang inilah saat yang terbaik, tawar dokter tabib bergandengan tangan Bu ya. Mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi lebih sehat, lebih maju dengan adanya orang-orang yang beriktikat baik untuk memajukan Indonesia, memajukan kesehatan. Amin. Baik, Paling intinya Pak Is, saya mau nambahkan ya, sedikit. silakan. Mohon maaf, inginnya sekali saya kedepannya antara kolaborasi keperawatan dan tabib. Ya, sekarang ini kan pasien-pasien itu yang saya lihat, dia malas sekali minum obat, khususnya orang HIV, Dok. Mohon maaf di luar jalur ya, Dok. Soalnya saya juga berhubungan dengan pasien-pasien HIV. Dan pasien HIV ini dia kan harus selalu minum obat ya. Mungkin dia juga bete, banyak yang juga dia jenuh untuk minum obat yang harus setiap hari, karena memang informasi yang saya dapat bahwa HIV itu tidak bisa disembuhkan, hanya menidurkan saja virusnya itu. Nah, semoga saja mungkin nih Dokter Jim ya, karena memang selama yang kita lihat juga pasien-pasien HIV tidak terlihat gejalanya sama seperti yang saya lihat saat ini. Apakah ini HIV, dia LSL atau dia suntik, itu juga kita sampai sekali nggak. Oh ternyata dia HIV positif sampai kita tuh nggak kelihatan. Nah untuk itu kita juga kesian ya, untuk dia masuk ke rumah sakit dengan imunnya rendah itu juga bahaya juga Dok. Jadi mereka ketakutan dan sampai putus untuk pengobatan. Berharapnya saya minta sama Allah, ya Allah kasihan bagaimana caranya bisa menemukan obat yang memang dia tidak setiap hari minum obat seperti itu. Makasih Dok. Iya, sama-sama. Insya Allah Bu, nanti kita rencana ya ada inilah, nanti kita akan ada bahas lagi kali Pak Isya tema-tema untuk, karena intinya tadi benar kata Bu Win,
Terputus HP-nya ya. Dokter Jim terputus mati. Iya, Mati kayaknya lampu, lowbat. mati lampu. Mati lampu lagi ya, Pak Is. Mati lampu. Kayak Faiz mati lampu juga kemarin. Ya waktu itu dimatikan sama PLN tiba-tiba belum bayar. Wah, ada. Halo, mana Dokter Jim? Ya. Tutup aja dulu Pak Is. Mungkin sholat kali harus. Mungkin suruh sholat. Oh, lowbat. Ya, Dokter Jim udah. Kedua, Pak Is. HP Dokter Jim udah lowbat, Bu. Ya. Ya udah. 27%. Ya udah, sepertinya kita cukupkan sekian. Jadi WIB waktu Indonesia Bekasi sudah masuk maghrib. Terima kasih Bu Wiwin, terima kasih para dosen Istara, terima kasih para partisipan yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya. Insya Allah nanti ini kan sudah terekam. Nanti boleh Japri saya mengingatkan. Insya Allah akan saya kirimkan hadiah berupa e-sertifikatnya. Ya, terima kasih Bu Win sekali lagi. Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu Bu Win. Amin, Terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berkembang bersama keperawatan dan tabib. Terima kasih saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.